tidak subbabnya. Untuk bab yang kita bahas tentang bentukan dan fungsi Pancasila pada saat ini adalah yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat, yang kedua pengertian sistem, ketiga filsafat Pancasila, dan yang keempat Pancasila sebagai sistem etika, yang kelima etika Pancasila, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai solusi problem kebangsaan dan moralitas. Baik, langsung saja buat kesempatan kali ini, buat materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat, akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Mulfik. Kepada saudara, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Soleh. Jadi saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi pengertian sistem berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani, adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengertian filsafat sendiri, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, terdiri kata phile artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta atau kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau berkobar-kobar. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Jadi filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Oke. Next, Mas Oleh. Nah, selanjutnya yaitu filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pemikiran ideologi. Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok nasional yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila perenungan jiwa yang mendalam dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam itu menurut Ruslan Abdul Ghani. Nah, sedangkan nota negara filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian hakikat dari Pancasila. Secara umum, filsafat Pancasila adalah sebagai hasil berpikir atau pemikiran yang paling dalam bersumber yang dianggap dan diyakini sebagai sebuah kenyataan, norma-norma, dan juga nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana. Nah, selanjutnya, pengertian selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat sendiri memiliki sebagai berikut, yaitu suatu kesatuan bagian atau unsur atau elemen ataupun komponen. Nah, yang kedua yaitu bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Selanjutnya itu keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan sistem yang terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila sebagai suatu sistem, Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian, yaitu sila Pancasila. Tiap sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling berdiri. Keseluruhan sila Pancasila merupakan suatu sistematis atau matematis
Sedangkan di sistem filsafat Pancasila itu, Pancasila merupakan sistem yang bulat dengan kata lain. Apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Demikian dari saya tentang, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ibrahim. Oke, kepada Mas Mulfik, saya ucapkan terima kasih tentang penyampaiannya materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk materi selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai sistem etika, akan disampaikan oleh Saudara Arifin. Saya persilakan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Soleh yang telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika. Ya, Pancasila sebagai sistem etika merupakan suatu cabang dari ilmu filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila mengandung berbagai macam nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, dan kelima nilai itulah yang membentuk perilaku manusia di Indonesia dalam sebuah aspek kehidupan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia adalah untuk menjadikan suatu rambu ataupun suatu perisai normatif yang mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat dan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Next. Etika Pancasila. Etika Pancasila merupakan suatu hal yang membahas ataupun suatu ilmu yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap orang yang ada. Etika merupakan suatu pemikiran yang bersifat kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran serta pandangan-pandangan yang bersifat moral, serta membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan sebagai ajaran moral tersebut. Next. Terima kasih kepada Mas Arifin yang telah menyampaikan materi tentang Pancasila, etika Pancasila. Untuk materi selanjutnya adalah Pancasila sebagai solusi problem kebangsaan dan moralitas, akan disampaikan oleh Saudara Ibrahim Siddiq Lubis. Saya persilakan. Terima kasih kepada Mas Soleh. Pancasila sebagai solusi problem kebangsaan dan moralitas. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut dengan dasar falsafah negara. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara sebagai dasar negara. Pancasila dipergunakan untuk dapat mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa serta negara Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar negara sudah termaktub jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian faktor-faktor penyebab problem bangsa. Yang pertama, kemiskinan. Hampir di setiap sudut ditemukan pemukiman kumuh
ada sekitar 30 juta rakyat Indonesia yang hidup sangat miskin. Penyebab utama kemiskinan adalah ledakan penduduk yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas penduduk tersebut, ditambah lagi dengan kebutuhan hidup yang makin kompleks dan mahal. Kemudian korupsi. Negara kita pada dasarnya memiliki kekayaan atau dana yang cukup untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun dikarenakan negara ini dikerumuni oleh para koruptor, sehingga uang negara terbuang sia-sia dan mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat. Kurangnya efek jera menjadi penyebab utama korupsi ini. Penegak hukum yang lemah. Negara Indonesia adalah negara kumuh, tapi kenapa hanya rakyat kecil yang dihukum? Penyebabnya karena hukum Indonesia masih bisa dipermainkan. Orang kaya masih bisa terbebas dari jeratan hukum. Kemudian kualitas pendidikan yang rendah. Sistem pendidikan di Indonesia bisa dikatakan sangat buruk. Biaya sekolah yang semakin mahal tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Memang siswa selalu lulus dengan nilai sangat baik, tapi angka tersebut hanya di atas kertas. Buktinya kualitas penduduk Indonesia masih sangat rendah dibandingkan di negara lain. Tak heran kita selalu mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri, sementara kita selalu mengirim tenaga kerja ke luar negeri sebagai buruh atau pembantu. Kemudian pengelolaan sumber daya alam yang buruk. Sampai sekarang kita tidak bisa mencapai swasembada beras akibat kesejahteraan petani tidak pernah diperhatikan. Banyak dari mereka yang menjual lahan pertaniannya dan dialihfungsikan menjadi perumahan. Kita juga tidak pernah menikmati hasil bumi yang kita melimpah secara utuh. Justru pihak asing yang mengelola dan mengambil hasil pertambangan kita, sedangkan kita hanya mendapatkan pemasukan dari pajak dan upah buruh. Kemudian pengangguran. Angka pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Bahkan orang-orang pengangguran kebanyakan sudah sarjana. Pengangguran menjadi penyebab utama kemiskinan. Sebenarnya faktor-faktor penyebab problem bangsa masih banyak, dan yang kami tuliskan di sini ada berkisaran 6 faktor. Dan diantaranya masih ada kesenjangan sosial, kemacetan, dan lain sebagainya. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Soleh. Baik, terima kasih kepada Mas Ibrahim yang telah menyampaikan materinya. Buat materi yang terakhir, yaitu tentang strategi penerapan Pancasila dalam mengatasi problem bangsa, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengandung makna bahwa negara melindungi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajarannya. Jadi di hukum negara tersebut tidak ada paksaan untuk memeluk agama ini, agama itu, dan lain sebagainya, karena ada kebebasan dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajarannya masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, karena Indonesia berdasarkan atas negara hukum. Jadi di negara hukum Indonesia ini semuanya di mata hukum itu sama, tidak ada yang membeda-bedakan, tidak ada ini anak pejabat, ini anak petani, dan sebagainya, karena di mata hukum semua rakyat di Indonesia adalah sama. Yang ketiga, persatuan Indonesia mengandung makna bahwa seluruh penduduk yang mendiami seluruh pulau Indonesia ini merupakan saudara tanpa pernah membedakan suku, agama, ras, atau adat istiadat, bahkan kebudayaan. Dan yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan jalan musyawarah atau mufakat yang mengutamakan kepentingan bersama, tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap lini kehidupan. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah menyampaikan materi dengan baik. Itu materi dari kelompok kami. Yang selanjutnya akan sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Samsul, Bapak dosen, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas
yang sudah menyampaikan kelompok 2 ya, yang sudah menyampaikan makalahnya. Selanjutnya adalah kita akan memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Saya akan memilih yang pertama Saudari Sabila Qurratu Ain. Sabila Qurratu Ain, silahkan disampaikan pertanyaannya. Sabila, hadir Sabila? Sabila Qurratu Ain hadir? Hadir Ustaz. Ya, silahkan disampaikan pertanyaannya. Langsung saja. Ayo Sabila. Oke Ustaz. Nah, pertanyaan saya, bagaimana peranan Pancasila dalam etika dan problem moral di negara generasi bangsa Indonesia? Terima kasih. Coba diulang. Bagaimana peranan Pancasila dalam etika dan problem moral di dalam generasi bangsa Indonesia? Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap pertanyaannya. Silakan Mas, langsung dijawab. Siapa salah satu atau nanti saling menambahkan juga boleh. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Saudari Sabila Qurratu Ain, yaitu apa peranan Pancasila sebagai sistem etika dan problem kebangsaan dan moralitas. Peranan Pancasila sebagai sistem etika yaitu sebagai rambu-rambu normatif yang akan dilandaskan kepada Pancasila yang berupa pendidikan kepada generasi penerus bangsa. Kemudian sebagai peranan problem kebangsaan moralitas. Di sini Pancasila bisa berperan sebagai filterisasi untuk generasi muda atas dampak-dampak negatif dari globalisasi, dan bisa juga untuk membangun mental dan moralitas yang positif bagi generasi muda. Iya, begitu kira-kira menurut saya, Saudari Sabila. Ada tambahan dari teman yang lain? Arifin, Mulfik, ada tambahan? Dari saya tidak ada, insya Allah cukup. Oh, baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Saudara Abdullah Mursid. Siapa hadir, Pak? Silakan disampaikan pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya suara saya masuk nggak ini teman-teman? Masuk. Silakan dijelaskan pertanyaannya. Baik, mohon maaf ini mungkin di SC ini pertanyaan saya kurang lengkap. Tapi insya Allah simpel ya. Ini di masa yang seperti ini kita paham bagaimana sistem pemerintahan kita di Indonesia dan hiruk pikuknya pemerintahan kita yang ada di atas sana. Kemudian sini saya meminta satu contoh saja yang syarat makna dengan bahwa yang telah dijelaskan oleh presenter, Pancasila itu memang benar-benar sebagai sistem etika dan filsafat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkup pemerintahan saat ini. Terima kasih. Ya, silakan. Siapa yang mau jawab? Siddiq Lubis, Arifin, Mulfik, atau Soleh, boleh. Salah satu nanti bisa dilengkapi yang lain.
Siapa yang Oke, mau baik. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Mas Mursid. bukan masalah? Tadi dalam slide terakhir atau slide yang terakhir tentang penerapan Pancasila terhadap kehidupan. Jelas tadi setiap sila-sila dari sila sila 1 sampai sila 5 sudah dijelaskan bahwasanya sila-sila tersebut mengandung makna tersendiri. Buat yang pertama adalah ada ketuhanan yang Maha Esa, itu mengandung makna bahwa seluruh rakyat berhak memeluk agamanya masing-masing dengan menjalankan ibadahnya masing-masing. Itu yang ditanyakan oleh Mas Mursid pada kali ini adalah tentang contoh penerapan Pancasila terhadap pemerintahan, yaitu tadi ada di sila kelima, yaitu semua rakyat di Indonesia ini mendapatkan perlakuan yang sama, kedudukan yang sama di mata hukum dalam pemerintahan. Jadi tidak ada istilah kasta atau dan lain sebagainya. Oh, ini seorang anaknya pejabat, ini seorang anaknya konglomerat, ini seorang anaknya petani. Semuanya ketika bersalah, ya dikatakan bersalah. Jika dikatakan benar, ya dikatakan benar. Itu salah satu contoh tadi penerapan Pancasila di dalam pemerintahan, yaitu semua masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Ketika mendapatkan pidana dan sebagainya, benar-benar ditetapkan secara faktual atau secara faktanya. Itu dari saya, mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok saya. Saya persilakan. Maaf Pak, saya ada tambahan Pak. Silakan Arifin. Ya, selain dari sila kelima tadi, menurut saya juga terdapat di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pada sila pertama ini, Pancasila itu tidak menutup kemungkinan untuk bertoleransi dalam beragama, sehingga terdapatlah suatu penghormatan ataupun saling menghargai dalam perbedaan beragama, sehingga akan terciptalah suatu masyarakat yang damai karena telah diatur oleh Pancasila yang tidak yang mewajibkan saling bertoleransi dalam beragama. Itu Pak dari saya. Ya, baik. Cukup ya? Kelompok 2 masih ada atau cukup? Cukup, Ustaz. Baik, kalau cukup kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga ya. Yang ketiga, kita persilahkan Saudari Nida Zakia Koyum Syahidah. Nida Zakia, hadir? Baik, Ustaz. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah pandangan hidup dan etika Pancasila itu masih masih sesuai dengan generasi muda sekarang? Dan apakah pembelajaran Pancasila yang diajarkan kepada generasi muda itu efektif? Ya, silakan. Apakah sudah dipahami pertanyaannya? Mas Soleh, Mas Siddiq Lubis, Mas Arifin, Mas Mulfik, sudah dipahami pertanyaannya? Tolong diulangi sekali lagi karena tulisannya nggak terlalu terlihat dari layar saya. Coba tadi yang bertanya coba diulangi sekali lagi, mohon. Apakah generasi muda saat ini masih memiliki pandangan hidup dan etika Pancasila dalam kesehariannya? Dan bagaimana pengaruh dari pembelajaran Pancasila selama ini kepada generasi muda sekarang terhadap moralnya? Ya, silakan dijawab, Mas.
Saya kira sudah jelas ya pertanyaannya. Silakan siapa yang mau memulai menjawab? Oke, Bismillah. Mungkin saya bisa Ya, nanti bisa dilengkapi yang lain. Silakan Nika, Mas. ya. Oke. Generasi sekarang itu agak miris ya jika dilihat gitu. Karena apa? Eh, efek dari dampak perkembangan iptek. Jadi kayak eh, apa? Kayak apa ya? Media sosial itu menjerat mereka gitu dan mereka tidak mm, tidak bisa mengontrolnya begitu. Adapun bagi mereka yang benar-benar bisa mengontrol, ya insya Allah Pancasila tetap menjadi pandangan mereka gitu. Nah, apakah tadi gimana pengaruh pendidikan Pancasila dalam ke anak-anak sekarang gitu kan ya? Jadi ngaruh atau pahamnya itu ya insya Allah bisa ngaruh ya menurut saya. Karena apabila Pancasila ini dipelajari dengan baik dan benar, insya Allah bisa mempengaruhi karakter mereka begitu. Mungkin Baik. dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Silakan tambahkan Mas Soleh, Mas Siti. Saya, Pak. Ya, Ibrahim. Ya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila kan merupakan suatu landasan atau dasar ataupun pegangan kita dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Jadi, ketika Pancasila ini telah kita pegang dan telah kita genggam sebagai dasar, maka suatu kehidupan itu akan terarah gitu, sehingga tidak akan ada penyimpangan gitu, karena Pancasila ini kan suatu hal yang mengatur gitu kehidupan kita. Jadi pertanyaannya, apakah Pancasila ini telah diterapkan dalam generasi muda? Ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa Pancasila lah yang mengatur kita, sehingga akan terciptalah suatu hal yang menjadi benteng kita ataupun sebagai perisai kita dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekian, Pak. Baik, terima kasih. Kita menunggu suara adzan dulu ya. Nah, untuk skorsingnya untuk sholat sesuai dengan waktunya masing-masing. Karena kita berada di tempat-tempat yang berbeda. Sebentar, kita skor sebentar untuk mendengarkan adzan.
Allahumma rabb hadza Baik, kita lanjutkan. Jadi nanti tempat-tempat yang sudah memasuki waktu sholat boleh untuk laksanakan sholat sesuai waktunya masing-masing, karena kita online ini agak susah kalau mau diberhentikan di salah satu. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat ya, keempat. Saudara Muhammad Al-Hafidh, silakan. Muhammad Hafidh ada? Atau sedang sholat? Muhammad Al-Hafidh ada nggak? Ada Ustaz. Silakan. Di mana ini Muhammad Al-Hafidh? Silakan Mas Hafidh disampaikan pertanyaannya. Ya, Muhammad Al-Hafidh, silakan. Baik Ustaz. Pertanyaan saya itu di strategi penerapan Pancasila dalam mengatasi problem masalah bangsa yang sila kelima mengandung bahwa makna setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan amanah undang-undang. Yang dimaksud dengan mendapat penghidupan yang layak sesuai dengan amanat undang-undang itu gimana? Ya, baik. Bagus ini pertanyaannya. Silakan siapa yang mau menjawab? Ya, saya Ustaz. Boleh, silakan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung maksud bahwa setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap lini kehidupan. Artinya, bersikap adil terhadap sesama, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Seluruh kekayaan alam dan isinya dipergunakan bagi kepentingan bersama menurut potensi masing-masing. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat sehingga kesejahteraan tercapai secara merata. Ya, demikian Ustaz. Ya, bagus. Ada tambahan dari yang lain? Dari Molfek, Soleh, Arifin. Ada tambahan? Arifin mana Arifin kok nggak kelihatan? Ya Ustaz. Ada tambahan nggak Mas Arifin? Dari yang sudah disampaikan oleh Ibrahim Siddiq, ada tambahan? Gimana Arifin? Cukup Ustaz. Cukup. Baik, ini sekarang pertanyaan yang kelima atau yang terakhir yang disampaikan secara live dari Google Meet ini ya. Saya persilahkan sekarang Putri lagi ya, yaitu mana yang Putri? Oh ini di atas. Ya, silakan Aisyah Fa'iqatuz Zahra. Aisyah Fa'iqatuz Zahra, sampaikan pertanyaannya. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya kan tadi dijelaskan bahwa
Pancasila adalah dasar untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan. Namun, bagaimana pendapat Anda sekalian terkait hukum di Indonesia yang kemarin pernah sempat booming itu, yang misalnya seperti RUU KUHP yang tentang apa ya? Tentang gelandangan, terus ada yang peraturan presiden yang tentang miras kayak gitu kan, itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimana pendapat Anda? Sekian, terima kasih. Ya, baik, silakan. Mohon izin sebelum menjawab, saya ingin bertanya dulu. Maksudnya dari menentang nilai-nilai Pancasila itu yang di mananya ya? Nah, mohon penjelasannya. Saya kurang paham. Silakan Aisyah, dijelaskan yang ditanyakan. Ya, itu yang RUU KUHP itu kan yang pasal gelandangan itu kan benar-benar nggak sesuai sama nilai Pancasila, sama Undang-Undang 1945 yang tentang ini apa ya, kesejahteraan itu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah itu Pak, iya itu maksud saya. Ya, silakan dijawab. Bagaimana? Apakah pertanyaan saya tidak diterima atau ada yang salah dengan saya? Jadi inti pertanyaannya, apakah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila begitu? Bagaimana kalau ada aturan-aturan perundangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Kira-kira begitu mungkin yang ditanyakan. Iya Ustaz. Ya, Pendapat. Ya Mas, silakan Mas. Mohon izin menjawab. Ya. Menurut saya dalam menentukan pemerintahan tersebut, dalam menentukan sebuah undang-undang maupun sebuah aturan dan lain sebagainya, tentunya dalam lini pemerintahan tersebut adalah orang-orang istilahnya orang-orang pilihan dan orang-orang berpendidikan semua istilahnya. Dan dalam menentukan hal tersebut tentunya juga melalui proses panjang tentang penelitian dan lain sebagainya, dikaji-kaji dulu undang-undang ini gimana, menentang atau tidak. Dan dalam menentukan hal tersebut tentunya juga sudah memikirkan dasar-dasarnya juga dalam menentukan hukum. Itu dari pendapat saya, mungkin dari teman-teman ingin menambahkan untuk Mas Soleh ya. Ya, silakan. Itu tadi yang dijelaskan Mas Soleh itu kan politik pada dasarnya atau teorinya gitu kan. Akan tetapi dalam pengaplikasiannya di Indonesia sendiri, politik ini sudah kotor gitu. Di Indonesia sendiri dikotori oleh uang, tahta, jabatan maupun kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Yang dimana sekarang ini Indonesia sudah mulai hilang nilai-nilai demokrasinya. Sudah kalau bisa saya bilang oligarki, karena dikuasai oleh beberapa kelompok-kelompok tertentu. Baik. Ada kelengkapan lagi, tambahan lagi dari kelompok yang bertugas. Ada cukup Ustaz. Ya, silakan. Ya, jadi apa namanya? Kalau ada aturan perundangan yang bertentangan dengan Pancasila, ya mesti harus diupayakan untuk peninjauan kembali. Artinya begini, rakyat itu bisa melakukan
meskipun itu sulit juga ya, meskipun sulit, tapi rakyat sebenarnya bisa melakukan apa yang disebut dengan judicial review terhadap perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi yang lebih tinggi, apalagi Pancasila, gitu ya. Maka mengajukan mungkin lewat Mahkamah Konstitusi, ya meskipun itu tidak mudah, ya, tetapi harus dilakukan. Mungkin bisa meminta bantuan kepada orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang hukum, ya, dalam bidang hukum. Kemudian juga mengajak kesatuan-kesatuan, komunitas-komunitas, ya, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lainnya ya. Dulu misalnya Muhammadiyah pernah dalam tanda petik, kalau dalam bahasa hukumnya menggugat, ya, melakukan judicial review, ya, peninjauan kembali undang-undang yang diberlakukan, misalnya undang-undang migas dan beberapa undang-undang yang lain, ya, yang sudah diusahakan oleh Muhammadiyah dengan mengajak komunitas-komunitas yang lain untuk mengajukan itu lewat Mahkamah Konstitusi, dan alhamdulillah beberapa hal berhasil dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tinggal eksekusinya, saya nggak tahu waktu itu eksekusinya sudah sampai di mana ya. Ya, jadi ini memang problematika ya. Problematika pengamalan nilai-nilai Pancasila di era disrupsi ya. Di era yang semakin kacau ya. Semakin berbagai hal tadi disebut, ada oligarki, ada macam-macam gitu ya. Tapi kita kan tidak boleh pesimis, kita harus optimis. Saya senang dengan kelompok 2 yang memberikan jawaban beberapa dengan sikap yang optimis ya. Misalnya tadi ditanya apakah generasi milenial itu masih memiliki komitmen untuk berdasar kepada nilai-nilai Pancasila. Jawaban dari kelompok 2 tadi memiliki jawaban yang optimis, bukan pesimis. Kita harus optimis. Masih ada anak-anak muda yang mau mendalami Al-Quran. Masih ada anak-anak muda yang mau menghafal Al-Quran. Nah, itu saya kira modal yang kuat, ya, modal yang sangat bagus untuk penguatan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda. Nah, penguatan nilai-nilai Pancasila itu ya tidak lain dan tidak bukan sekaligus penguatan nilai-nilai agama dalam kehidupan seorang anak bangsa. Kalau Muslim ya nilai-nilai ajaran Islam, nanti yang agama yang lain silahkan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Baik, saya kira ini sudah 5 pertanyaan yang kita bahas. Pertanyaan-pertanyaan yang lain yang tertulis silahkan nanti dibaca, dibahas oleh kelompok yang bertugas untuk diberikan jawaban. Bisa jawaban secara langsung dengan mengisi pada reply itu boleh juga, sehingga masing-masing orang yang bertanya langsung tahu jawabannya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang sama, ya reply tinggal copy paste gitu saja ya. Itu salah satu caranya. Nah, bagi yang belum memasukkan pertanyaan, ya silahkan segera memasukkan. Ini ditunggu sampai pukul 15, berarti tinggal beberapa menit lagi ya. Kemudian untuk menjawabnya bisa sampai besok. Bisa sampai besok. Tadi jawabnya bisa menggunakan reply itu setiap pertanyaan. Atau boleh juga disatukan, dipilih mana yang sudah sama, jadikan satu, sehingga mungkin dari
Ini sisanya kan sekitar 40 sekian pertanyaan. Nanti bisa diringkes mungkin dari 40 menjadi 10 atau menjadi berapa gitu, kemudian dijawab sekaligus dalam satu file, di-upload juga boleh, atau tadi klik reply, ditulis jawabannya, nanti kalau yang sama tinggal reply, copy, paste, dan sebagainya. Ya. Saya kira begitu. Presensinya sudah ada di psikologi ya. Presensinya sudah ada di psikologi. Apakah di grup WA perlu diberikan juga? Ya, kalau perlu diberikan nanti diberikan ya. Ya, jadi di psikologi sudah ada ini presensinya ya, tinggal diklik di situ. Tapi kalau diperlukan untuk apa namanya di presensi, saya berikan nanti di grup WA, nanti saya copy paste di sana ya. Saya kira begitu untuk sore ini. Sudah lewat azan asar, sudah kalau di Solo Raya ini sudah mulai iqamat ya. Kita cukupkan. Ustaz, mohon bertanya sedikit, Tat. Oh, boleh, silakan. Untuk jawaban yang dijawab, untuk pertanyaan yang dijawab secara tertulis itu kan kita cuma diberi waktu 1 hari, Tat, untuk menjawab. Nah, dari teman-teman ya termasuk mungkin saya sendiri agak sedikit berat, Tat, ketika waktunya hanya 1 hari. Nah, mungkin kalau kita minta tambahan waktu 2 hari, jadinya jadi 3 hari, itu gimana dari Ustadz? Berkenan atau tidak? Baik. Jadi begini, pertanyaan itu kan sebenarnya mungkin bisa diringkas ya, yang sama-sama disatukan gitu kan menjadi sedikit. Tapi kalau mau ditambah waktu, kita tambahkan juga nggak apa-apa. Jadi kita tambahkan menjadi, kalau itu terakhir tanggal 5, jadi tanggal 6 gitu ya. Nggak apa-apa lah, kita tambahkan untuk memberikan jawabannya ini. Dari tanggal 5 Oktober, kita perpanjang menjadi tanggal 6 ya. Tanggal 6, tapi mungkin jamnya dipersiang dikit ya. Jamnya menjadi jam 5 sore, jam 5 sore ya. Tanggalnya menjadi tanggal 6 ya. Menjadi tanggal 6. Ya, saya kira itu ya. Ini sudah saya rubah. Due date-nya Wednesday, October 6 ya. At 4:59 PM ya. Tanggal apa? Tanggal 6 sore. Begitu ya? Syukron Ustaz buat tambahan waktu. Kita tambahkan sampai tanggal 6 sore. Baik, saya kira begitu. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Syukran Ustaz.